ketemu lagi dengan Ratu Drakor di sini. Sekarang kita mau review Drakor Love featuring Marriage and Divorce episode 2 by Ratu Drakor Channel. Di opening kita disuguhkan sambungan adegan dari Sapiang yang marah kepada ibunya. Jadi guys, Sapiang ini sakit hati karena ibunya melarang dirinya bertemu dengan ayah kandungnya dulu karena ayahnya berselingkuh dan ibunya tidak memaafkan hingga melarang Sapiang bertemu ayahnya. Sapiang sakit hati pada ibunya karena ayahnya kecelakaan. Ia pun mengatakan, "Kau tidak mempertimbangkan luka orang lain dan luka pada putrimu." Ibu Sapiang menangis terseduh-seduh. Ia bilang, begitu menikahi seseorang, berselingkuh adalah satu-satunya hal yang tak termaafkan. Waduh, dalam banget ya. Ia juga bilang bahwa kau tak tahu rasanya dikhianati karena belum mengetahuinya. Perdebatan sengit masih terjadi di antara keduanya. Sapiang sangat menyudutkan ibunya. Ia bilang tak merasa ibu menjadi penyebabnya. Ia juga mengatakan sebenarnya ayah muak sama sepertiku. Ibu selalu saja bersikap memikirkan diri sendiri. Ia juga mengatakan bahwa wajah cantik hanya bertahan sebulan, tetapi kebaikan bertahan selamanya. Sebenarnya ya guys, di sini agak geram melihat Sapiang yang terlalu menyudutkan ibunya sampai segitunya nih guys. Padahal kan surga di bawah telapak kaki ibu ya guys. Oke, lanjut ya. Kita beralih ke rumah Sapiang. Nah, keluarga bahagia mereka benar-benar sempurna, ditambah Sapiang memiliki anak bernama Jia yang sangat lucu dan cantik. Di sini terlihat Sapiang sedang curhat ke suaminya yang bernama Park Hae-ryun. Dia bilang, "Aku dengar kau ke rumah ibuku. Itu kenangan menyakitkan, jadi aku tak bisa menceritakan secara detail." Suaminya pun berkata, "Apa benar aku suamimu? Ceritakan padaku." Menangislah padaku. Waduh, suami Sapiang ini terlihat sempurna banget nih. Waduh, mencurigakan atau gimana ya? Oke, sekilas info ya. Jadi, wanita ini adalah ibu dari suami Sapiang yang bernama Park Hae-ryun. Nah, ia terlihat sedang memanjakan suaminya yang merupakan ayah dari Park Hae-ryun. Dengan mesra, ia berkata pada suaminya, "Justru aku marah jika kau pergi duluan." Dari keluarga Park Hae-ryun, kita kembali ke rumah Lee Si-eun. Masih ingat kan Lee Si-eun di episode 1? Nah, suasana rumahnya semakin memanas nih tampaknya. Lee Si-eun melihat suaminya berkemas. Ia berkata, "Kau ingin mengakhiri ini. Setelah pernikahan berat ini, aku dibuang." Suaminya berkata, "Tubuhmu lelah, rumah juga dipenuhi naskah, dan entah kapan terakhir kali kau tertawa lepas." Mereka tidak deal nih, sedih deh. Lee Si-eun menyiapkan makanan, tapi ia sulit berkonsentrasi. Kita kembali ke Park Hae-ryun yang sedang menelpon seseorang, tapi ternyata bukan istrinya. Sorry nih guys, karena Ratu Drakor pun masih bertanya-tanya dengan siapa sih Hae-ryun ini sedang menelpon, karena ia mengatakan, "Aku akan mampir." Kalau mampir kan gak mungkin ke rumah, pasti ke rumah orang lain. Oke, di sini Hae-ryun tampaknya tak sengaja bertemu dengan istrinya Sapiang di supermarket. Hae-ryun bilang dia mau kasih kejutan ke istrinya karena tadi katanya tidak bisa makan malam bersama. Tampaknya Sapiang sempat curiga, tapi teralihkan karena suaminya tampak sangat memanjakannya. Saat di mobil, si Pyong mendapat kabar bahwa Hae-ryun tidak jadi bisa datang untuk makan malam karena ia harus ke tempat kedukaan temannya. Waduh, makin mencurigakan nih. Beralih ke keluarga Lee Si-eun. Di sini terlihat suami Lee Si-eun dari belakang datang ke tempat seseorang. Bingung, wajahnya yang didatangi nggak bisa kelihatan juga nih. Sementara suami Lee Si-eun menemui seseorang, tampak Lee Si-eun sedang mengajak anak-anaknya makan enak. Ia pun berkata, "Dengarlah sambil makan, ayahmu dan ibu sudah terlalu lama bersama. Kami memutuskan untuk berpisah." Duh, sedih banget deh. Beralih ke keesokan harinya, Sapiang dan Baryong sedang membicarakan Lee Si-eun yang tampaknya belum berbaikan dengan suaminya. Mereka merasa kasihan dan komentar penampilan Si-eun yang harusnya berubah.
Kemudian masuk ke adegan para wanita-wanita cantik yang belum diketahui nih peranannya sebagai siapa. Nah, kita beralih ke rumah Baryong ya. Menceritakan di sini suaminya kalau ada pria yang sedang menyukai Baryong, tapi tampaknya suaminya biasa saja, tidak terlihat cemburu. Baryong terlihat kecewa dengan reaksi suaminya. Kemudian ia sempat mengecek HP suaminya, tapi tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Nah, beralih ke para wanita cantik yang asing tadi ya guys. Mereka belum ketahuan nih mereka siapa sih sebenarnya. Nah, cewek berjaket jeans dan baju coklat ini menolong wanita bertopi hitam yang tampaknya aktris dari serangan seorang fans. Mereka ketiganya tampaknya akan berteman. Kemudian kita berlari lagi nih ke Baryong ya guys. Di sini di parkiran ia melihat mobil suaminya. Saat mendekat, ia kaget HP suaminya kok berwarna merah ya. Padahal seingatnya HP-nya berwarna hitam. Ia pun melihat suaminya menyimpan HP tersebut di dalam mobil. Suaminya saat keluar dari mobil kaget melihat Baryong di luar dan ia terlihat menutupinya. Tapi Baryong memaksa dan mengambil HP itu dari mobil. Baryong kemudian memperlihatkan HP itu di hadapan suaminya dengan ekspresi marah dan bertanya-tanya. Wah, sudah mulai kebongkar juga nih. Ada sesuatu dalam hubungan Baryong dengan suaminya setelah sebelumnya hubungan lisian yang retak. Gimana? Penasaran dengan selanjutnya? Oke, di episode 3 ditunggu ya review dari Dalko Channel ya guys. Terima kasih sudah menonton dan beri dukungan subscribe ya. Kalian juga bisa nonton versi lengkapnya di Netflix. Terima kasih.